Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Monika dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang keimanan kepada Allah sebagai dasar iman yang kokoh. Itu sih. Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebagai bentuk yang sempurna dan hanya untuk diciptakan pada Allah sebagai hamba. Sebagaimana firman Allah, "Wa man khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Jadi Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam hal itu kita meyakini bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah, dan kewajiban bagi kita adalah mengimani apa yang ada sebagaimana dan apa yang Allah katakan gitu. Dan sebagaimana yang difirman kepada Allah dalam surat At-Taghabun ayat 13. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Jadi salah satu bukti iman itu adalah bukti kita bertawakal kepada Allah. Maksudnya bertawakal adalah kita berserah dan berpasrah segala urusan kita hanya pada Allah gitu. Contohnya dalam hal takdir, dalam hal usaha gitu. Ketika kita udah belajar dan udah berikhtiar, maka hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Bahwa itu adalah itu adalah atas kehendak Allah gitu. Dan apa yang terjadi di dalam bumi ini juga atas kehendak Allah gitu. Karena kayak ada kata-kata yang bilang tidak ada daun yang jatuh di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Nah, itu juga contohnya. Dan surat yang kedua adalah surat Al-A'raf maksudnya. Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian kepada ruh mereka seraya berkata, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, kami bersaksi," agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sungguh, karena itu kami lengah terhadap ini." Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah hadis. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'aluka anhu ahadan ghairuka. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Yang artinya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian aku beristiqomah. Hadis riwayat Muslim nomor ke-38. Jadi syarah pada hadis tersebut adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi di situ kan beriman kepada Allah lalu beristiqomah. Maksudnya adalah kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang utuh, keimanan yang kokoh, dan benar-benar dengan mengimani Allah itu dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Walaupun al-imanu yazid wa la yanqus, tapi kita benar-benar tetap berpedoman kepada untuk selalu memberikan keimanan yang totalitas kepada Allah gitu. Karena pada hakikatnya kan hidup ini hanya tempat singgah gitu. Setelah kita akan kembali ke alam yang kekal. Ini berkaitan dengan keimanan yang utuh kepada Allah. Aku ingin berbagi cerita tentang
tiga pemuda soleh yang memiliki keimanan yang utuh kepada Allah gitu. Jadi kisah ini dan referensi atau kisah iman ini sendiri adalah kisah yang mengutip dari tiga pemuda yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang kokoh kepada Allah. Mungkin teman-teman udah pada tahu kan tiga pemuda itu, kisah tiga pemuda itu, tiga pemuda yang terperangkap dalam gua ketika hendak berteduh gitu. Jadi tiga pemuda ini terperangkap dalam gua yang dimana gua itu tertutup oleh batu yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar dalam gua tersebut gitu. Lalu ketika itu mereka bertawasul dengan amalan-amalan atau dengan amalan soleh yang pernah mereka lakukan gitu. Yang kita ketahui amalan soleh itu terlandaskan oleh keimanan dan ketakwaan yang selama mereka lakukan selama mereka hidup gitu. Jadi yang pertama adalah orang wanita, yang mana wanita itu adalah anak dari pamannya. Jadi laki-laki kaya ini adalah laki perempuan ini pernah berhutang kepada laki-laki tersebut gitu. Jadi ketika dia ingin tidak bisa membayar utang, lalu laki-laki itu bilang gitu, kamu mau nggak gitu. Jadi itu kayak apa ya, denganku gitu. Jadi ketika itu hutangmu akan lunas gitu. Jadi ketika dia hendak melakukan itu, lalu seketika perempuan itu bilang, takutlah kamu kepada Allah gitu. Jadi senantiasa laki-laki itu langsung lari dan meninggalkan semua hartanya dan memberikan kepada perempuan itu. Seraya ia berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila ketakutanku kepada Allah adalah suatu keimanan kepadamu yang dapat membukakan dan menggeserkan pintu ini, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah gitu. Jadi kan dia pernah hampir mau berzina gitu. Jadi gara-gara dia takut kepada Allah dan dia beriman kepada Allah, maka ia tinggalkan itu semua gitu. Lalu pintu gua adalah kisah saudagar atau orang-orang pengusaha gitu. Dia berdagang, yang mana dulu dia tuh pernah punya karyawan gitu. Jadi ceritanya dia tuh pengen gaji karyawannya, cuman karyawannya itu terlanjur keluar, jadi uangnya itu belum sempat dikasih gitu. Jadi mungkin ketika dia belum sempat berkasih, dia berinisiatif untuk menggantikan uang itu dengan sebuah domba gitu, dengan maksud supaya uang ini ketika dia ngambil harga jualnya nggak turun gitu. Lalu beberapa tahun kemudian domba ini pun dibeli lalu dirawat hingga beranak pinak sampai banyak banget gitu anaknya gitu. Jadi domba ini mulai bener-bener sampai sampai banyak banget gitu. Terus beberapa tahun kemudian ketika itu karyawan itu datang bersilaturahmi kepadanya. Lalu dia bilang, sungguhnya kamu punya apa? Aku ingin memberimu uang gajimu gitu. Lalu dia bilang, mana uang gaji saya? Lihatlah seluruh domba-domba itu adalah gajimu gitu. Jadi dia bertawasul dengan amalan yang pernah dia buat gitu. Bahwa dia dalam hadis tersebut adalah, aku memberikan seluruh domba-domba itu, sekitar ratusan atau ribuan domba kepada orang tersebut gitu, tanpa terkecuali atau tanpa aku minta atau tanpa diberinya sedikit pun gitu. Jadi kejujurannya, keikhlasannya, bukti sebagai iman dia kepada Allah gitu. Lalu dia berdoa, ya Allah, apabila ini adalah amalan yang membuatku bisa bertawasul kepadamu, yang membuat pintu gua itu bergeser, maka mudahkanlah pergeseran pintu gua ini gitu. Bukakanlah pintu gua ini gitu. Jadi nggak lama kemudian pintu gua itu pun mulai bergeser gitu. Jadi itu bukti dari kesolehan atau ketakwaan kepada Allah yang dapat membuahkan suatu keberuntungan gitu.